Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azharullah. Saya dari kelas ESY 20 BIP dengan mata kuliah Microeconomics. Oke, di sini saya akan menjawab tentang soal ujian yang akan saya jelaskan berikut ini. Untuk soal yang pertama, ada konsumen dikatakan selalu memaksimalkan ULBS-nya dengan adanya batasan anggaran. Hasan adalah seorang mahasiswa. Hasan memiliki total anggaran Rp 300.000. Oke, di sini kita akan menulis nomor 1. Di sini anggaran Hasan sekitar Rp 300.000. Kemudian harga sebuah notebook adalah 20.000. Notebook Rp20.000. Kemudian dan harga sebuah pulpen adalah Rp10.000. Harga pulpen aja. Pulpen Rp10.000. Oke. A. Gambarkan garis anggaran dan jelaskan secara singkat garis anggaran dan kurva indiferensi. Oke. Di sini yang A, kita akan membuat tentang garis anggarannya. Oke. Yang pertama kita akan nulis notebook dan juga pulpen. Di sini kita akan membuat garis anggaran dengan menggunakan Word, karena Word itu lebih mudah untuk membuat lebih rapi untuk membuat garis anggaran. Pertama, notebook dengan harga 20.000, tentu saja kita akan mendapatkan 15 dan pulpennya itu 0. Dan ini 14. Kemudian karena pulpen itu 10.000, maka ini bisa jadi 2. Ketika ini 13, ini 4. Ketika ini 12, ini 6. Ketika ini 11, ini 8. Ini 10, ini 10. 9, ini 12. Ini 8, ini 14. Ini 7, ini 16. Ini 6, ini 18. Ini 5, ini 20. Ini 4, ini 22. Ini 3, ini 24. Salah. Ini 2, ini 26. 26. Maaf nih, kayaknya ada yang salah deh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 15, 14, 13, 12, 11, 6, 5, 4, 3, 2. Oh, benar. 1, 28. Oh, benar ya, ini 0 berarti. Oh iya, benar. Ini 30. Oke, ini sudah benar. Jadi ketika kita membeli 15 notebook, berarti total anggaran kita dari 20 kali 15 itu 300. Berarti kita tidak bisa membeli pulpen, yaitu 0. Dan sebaliknya ketika kita fullkan untuk membeli pulpen saja, kita akan mendapat 30. Karena 10 kali 30 jadi 300, tapi kita tidak bisa membeli notebook. Di sini gimana caranya? Caranya mudah saja. Pertama kita ketengahkan dulu. Kemudian di sini kita akan membuat grafiknya dengan insert. Kemudian kita ke chart. Nah, di sini kita dapat. Di sini kita tinggal namain aja. Berarti garis anggaran notebook dan pulpen. Di sini sudah terlihat yang 35 ini, yang 30 ini berarti pulpen ya. Ini karena 30, ini 30, kemudian yang total isi 15 di sini berarti ini notebook.
Selanjutnya yang B, bagaimana perubahan budget line jika harga notebook naik menjadi 40.000, gambarkan. Oke. Jadi di sini nomor yang B, salah, mohon maaf, B. Nah, oke, di sini B itu harga naik menjadi harga notebook naik jadi Rp 40.000. Berarti masih sama seperti yang tadi, notebook. Ini mungkin bisa kita copy aja dari sini ke sini. Oke. Notebook sama pulpen. Oke. Dari harga 40.000 ini, total yang bisa kita dapatkan untuk membeli notebook ini dari 40.000 ke 300 itu ada sekitar 40 dikali 40 kali 7. 47 kali 4 sama dengan 7. Oh iya benar. 7 dikali 4. 7 kali 4 sama dengan 27. 7 kali 4, 7 tambah 7 kali 4. 7 tambah 7 tambah 7, 14, 14 tambah 14, 28. Oke. Jadi di sini kita hanya bisa ngambil 28 karena aslinya ini 7,5. Cuma tidak mungkin 7,5, akhirnya kita jadi 7. Nah, di sini berarti kita bisa mendapatkan 2 pulpen. Kemudian di sini 6. Kemudian ketika ini 6 berarti di sini ada sekitar 6 kali 4 berarti 6 tambah 6 12, 12 tambah 12 24. 24 berarti ada sekitar 6. Kemudian di sini 5. 5 kali 4 20 berarti di sini 10. Dari sini kita bisa lihat ini berarti kelipatan 4. Berarti di sini ketika kita nulis 4, di sini kita bisa dapat 14. Di sini ketika 3 kita bisa dapat 18. Di sini ketika 2 kita bisa dapat 22. Ketika 1 kita bisa dapat 26. 40.000 dikali 1, 40.000. Sisanya berarti 260.000. Berarti benar 26. Oke, berarti ini hitung-hitungannya sudah benar. Kita ketengahin dulu. Nah, kemudian kita lihat grafiknya dengan insert lagi chart, kemudian kita tambahkan. Nah, ini dia. Sama, tinggal kita beri nama aja, cuma ini ketika harga notebook naik. Oke. Jadi ini ketika harga notebooknya naik segini. Kemudian kita langsung ke C. Nah, untuk soal yang C itu apakah berapakah perubahan garis anggaran jika harga pulpen turun menjadi 5.000? Nah, ini. Jadi di sini harga pulpennya turun. Pulpen turun. Jadi Rp 5.000, mohon maaf, 5.000. Oke. Berarti di sini yang membedakan ini sama seperti ini berarti ya. Kita ambilnya sama seperti yang A. Karena di sini yang berubah hanya harga pulpennya yang turun. Berarti di sini tidak dijelaskan kalau harga notebooknya juga termasuk naik juga. Jadi di sini kita akan mengikuti yang ini karena sama. Bisa dibilang ini sama karena harganya tidak berubah, berarti ini sama. Nah, karena pulpennya yang turun, jadi pulpennya ini bisa kita kali lipatkan dari yang ini. Seperti ini 15, otomatis ini tetap 0. Ini masih sama ya, 15 ini berarti tetap 0. Nah, di sini bedanya, kalau ini 2, kita bisa kalikan menjadi 4. Nah, berarti ini perkalian 4, maksudnya kelipatan 4, 8. Dari 4, 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16.
16 tambah 4 20, 20 tambah 4 24, 24 tambah 4 28, 28 tambah 4 32, 32 tambah 4 36, 36, kemudian 36 tambah 4 40, 40 tambah 4 44, 44 tambah 4 48, 48 tambah 4 52, 52 tambah 4 56, 56 tambah 4 60. Nah, kita cek dari apakah ini sudah benar. Kita akan mengeceknya dengan ini. Ketika kita tidak membeli notebook sama sekali, berarti di sini kita memiliki 300.000. Sedangkan harga pulpen 5.000. 5.000 dikali 60 sama dengan 300.000. Berarti ini sudah benar. Yang kita hitungkan tadi sudah benar. Nah, sama caranya sama seperti yang tadi, kita insert start. Kemudian di sini kita dapat untuk ketika di sini kita tulis ketika harga pulpen turun. Nah, kemudian untuk yang D, apa yang akan terjadi pada garis anggaran jika anggaran berkurang menjadi 200.000? Nah, ini untuk yang D, ini anggarannya dikurangkan. Untuk yang D ini anggarannya berkurang. Anggaran Rp 200.000. Nah, di sini berarti anggarannya yang tadinya 300.000 menjadi 200.000. Cuma harganya berarti masih tetap sama karena di sini ada dijelaskan karena anggarannya yang berbeda. Oke, berarti sama, kita masih tetap harganya 20 notebook dan pulpennya 10.000 ya. Berarti di sini kita ambilnya nggak bisa 15 karena hanya 200.000 dan 20. Berarti kita hanya bisa ngambil 10 total. Ketika kita beli 10 notebook dari 20.000, 20 kali 10 sama dengan 200.000. Berarti kita hanya bisa membeli 0 pulpen. Begitu juga selanjutnya, ketika kita beli 9, 20 dikali 9 itu 9 kali 2 18. Berarti di sini masih ada 20.000 sisa, berarti kita bisa membeli 2 pulpen karena harganya masih 10.000. Begitu pula selanjutnya, berarti ini tinggal ditambah kelipatan 2. Ini 7, kemudian ini 6. Ini 6, kemudian ini 8. Ini 5, kemudian ini 10. Ini 4, kemudian ini 12. Ini 3, kemudian ini 14. Ini 2, kemudian ini 16. Ini 1, kemudian ini 18. Dan ketika kita tidak beli notebook, maka kita bisa membeli 20 pulpen. 20 dikali 10 sama dengan 200. Berarti jawaban kita sudah benar. Oke, sekarang kita tinggal buat ininya lagi sama. Kita insert, kita ke chart sama. Oke. Nah, di sini kita ubah di sini jadi ketika anggaran Rp 200.000. Oke. Kita mau sekarang ketika anggaran seharga 200.000. Nah, sekarang kita ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2, di sini kita akan membahas tentang persamaan penawaran dan permintaan. Untuk di sini ada penawaran PS sama dengan Q tambah 60. Oke, kita tulis PS sama dengan Q ditambah 60. Kemudian permintaan PD sama dengan min 2Q tambah 150. PD sama dengan min 2Q ditambah 150. Kemudian pemerintahan menetapkan harga minimum sebesar 92.
Nah, jadi di sini ada kebijakan pemerintahan tentang minimum price atau harga minimum, ya minimum price ya, harga minimum, yaitu dengan harga 92. Nah, pertanyaan yang pertama A di sini. Grafik dan hitung kerugian bobot mati. Oke. Graph and count the dead weight loss. Oke, jadi kita disuruh untuk membuat grafik dan untuk menghitung kerugian bobot yang mati. Oke, di sini pertama-tama kita ambil supply-nya dulu atau PS. Di sini PS sama dengan Q ditambah 60. Oke. Kemudian ini supply. Ini supply. Biar nggak lupa, kita tulis supply dulu di atasnya keterangan. Nah, di sini kita ini dulu. P sama dengan 0. Maaf, pakai huruf gede aja. Atau bisa dibalik, P tanda tanya, kemudian T sama dengan 0. Kemudian P sama dengan 0 dan Q tidak diketahui. Nah, kemudian kita mencari berapa price dan kuantitinya. Untuk price dari supply ini, P sama dengan, di sini Q-nya kita anggap 0. 0 ditambah 60. Berarti price pada supply ini, harga pada supply ini adalah 60. Kemudian kita mencari kuantitinya. Di sini Q. Mohon maaf, di sini 0. Sekarang kita mencari Q-nya. Karena kita mencari Q, PS ini sama dengan 0 karena di sini tidak diketahui berapa. PS sama dengan 0. Kemudian T ditambah 60. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai dengan min 60. Karena kenapa? Karena kita di sini mencari nilai T, berarti di sini min 60 sama dengan Q. Berarti Q sama dengan min 60. Karena ketika 60 melewati sama dengan, itu akan berubah menjadi min. Kita sudah mendapatkan supply-nya, mendapatkan price dan quantity-nya dari supply. Oke, sekarang kita ke demand. PD di atas, PD sama dengan min 2Q ditambah 150. Sama. Di sini P-nya tidak diketahui. Kemudian kuantitinya sama dengan 0. Begitu pula sebaliknya. Price-nya sama dengan 0. Kemudian kuantitinya tidak diketahui. Sekarang kita mencari P-nya lagi dari demand. Dari demand ini. P sama dengan, berarti di sini min 2Q-nya itu menjadi 0. Karena di sini tidak ada nilai, berarti P price pada demand itu sama dengan 150. Kemudian kita mencari kuantitinya. Mohon maaf, di sini kita mencari kuantitinya, di sini berarti 0.
sama dengan min 2 Q ditambah 150. Berarti di sini 2 Q sama dengan 150. Berarti Q sama dengan 75. Di sini kita sudah mendapatkan bahwa price dari demand adalah 150 dan quantity dari demand adalah 75. Selanjutnya kita akan menghitung equilibrium. Oke. Equilibrium. Oke. Bagaimana menghitung equilibrium? Tentu saja dari PS sama dengan PD atau T ditambah 60 sama dengan min 2 T ditambah 150. Hasilnya berarti ya Q pindah ke kiri, min 2 Q pindah ke kiri menjadi 2 Q, akhirnya 2 Q tambah 1 Q berarti menjadi 3 Q. 3 Q sama dengan 150, 60 pindah ke kanan melewati sama dengan menjadi min 150 dikurangi 60 sama dengan 90. 3 Q sama dengan 30 berarti masing-masing Q sama dengan 30. Kemudian kita masukkan kepada PS-nya tersebut. Oke. Nilai 30 ini kita masukkan kepada PS tersebut. PS dan juga PD. PS sama dengan 30 ditambah 60. Berarti PS sama dengan 90. Begitu juga PD. PD sama dengan min 2 dalam kurung 30 ditambah 150. Min 2 dikali 30 itu berarti 30 dikali 2 itu 60. 60 berarti min 60 ditambah 150. Berarti sama aja 150 dikurangi 60. 150 dikurangi 60 sama dengan 90. Berarti PD sama dengan 90. Karena di sini nilainya sama berarti equilibrium ini sudah benar. Nah, selanjutnya berarti kita tinggal membuat grafiknya. Nah, karena ini di Word dan susah untuk membuat grafik, saya sudah menyiapkan suatu grafik yang nanti akan saya jelaskan lagi. Di sini saya akan insert illustration picture this device. Jadi saya akan mengambil grafik insert. Nah, saya kecilin dulu biar kelihatan. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ini price yang atas, kemudian yang kanan adalah quantity. Di sini ini supply. Maksud supply di sini adalah supply curve. Jadi kurva supply curve and demand curve. Nah, supply curve di sini yang kita dapatkan dari price itu adalah 60. Berarti di sini price-nya adalah 60. Karena ini supply curve. Oke, ini supply curve. Kita mendapatkan price-nya 60, berarti kita membeli nilai 60 di sini. Kemudian quantity-nya adalah min 60. Karena quantity berada di garis bawah, berarti kita memberi nilai min 60-nya di sini. Nah, terjadilah garis seperti ini. Nah, inilah supply curve. Kemudian kita memasukkan nilai untuk di demand curve ini. Nah, price dari demand curve adalah 150. Kemudian quantity dari demand curve adalah 75 karena hasil dari sini. Maka dari itu
Dari hasil equilibrium, kita mendapatkan 30 dan garis tengah ini adalah 30. Dan untuk PS dan juga PD adalah sama-sama 90 karena titik tengah di sini adalah 90. Oke. Nah, tugas kita setelah ini adalah menghitung untuk mencari A ini yang 29 ini dan juga B ini yang 89. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, yang A dulu yang saya jelaskan. Karena A di sini kita mencarinya pada garis supply, ya kan? Di sini kita terkena garis supply untuk A di sini. Nah, maka kita akan memasukkan nilai 92 ini pada PS. Sini. PS sama dengan PS sama dengan di sini itu min 2 Ki. Min 2 Ki ditambah 150. Nah, PS di sini adalah price supply. Ya, price supply di sini karena sudah naik kebijakan pemerintah menjadi dari 90 menjadi 92 ini, makanya kita menaruh price supply ini menjadi 92. Yang aslinya ini adalah 90 di sini. Karena naik ke 92, akhirnya kita memasukkan di sini 92 sama dengan min 2 Ki ditambah 150. Nah, karena kita mencari ini, makanya kita menggunakan PS karena di sini adalah price supply-nya. Di sini 92 ini adalah price supply. Nah, dan kita juga nilai dari 29 ini langsung menuju kepada supply curve garis ini. Makanya kita menggunakan PS. Okay. Dan di sini kita ketahui kalau PS price supply di sini dari 90 sudah berubah menjadi 92. Makanya kita masukkan 92 ini. Akhirnya 2 Ki. Kenapa berubah jadi 2 Ki? Karena lewat dari sama dengan. Nah, itu sama dengan min 92 tambah 150 atau bisa 150 dikurangi 92. Nanti akan keluar hasil yaitu Ki sama dengan 29. Kenapa Ki sama dengan 29? Karena 150 dikurangi 92 sama dengan 58. Dan itu masih 2 Ki. Ketika 58 dibagi 2 sama dengan 29, berarti nilai Ki sama dengan 29. Seperti itu. Nah, maka di sini kita mendapatkan nilai A sama dengan 29. Kemudian, kita mencari nilai 89 ini. Bagaimana kita mendapatkan nilai 89 ini? Kita mendapatkan nilai 89 ini. Pertama kita lihat pada pada garisnya. Di sini kita menggunakan teori demand. Di sini kita menggunakan teori demand dengan price yang belum kita ketahui. Jadi di sini karena kita mencari price-nya, berarti price belum diketahui, yang masih kita tulis P. Nah, kemudian di sini ada key. Yang dimana key-nya sudah dapat kita ketahui.
Dari mana key-nya kita ketahui? Dari nilai yang baru saja kita dapatkan dari bawah ini. Key sama dengan 29. Kemudian kita tinggal tambahkan 60 sesuai rumusnya. Karena di sini mana tadi? Ini. Nah, nih. Kita masih menggunakan supply ya, mohon maaf. Kita menggunakan supply. Kemudian yang sebelumnya ini menggunakan demand, mohon maaf. Oke, mohon maaf. Nah. Oke, jadi yang sebelumnya ini kita menggunakan demand karena memang nilai 92 ini ada pada demand. Mohon maaf ya. Mohon maaf tadi saya salah ya. Jadi nilai sebenarnya itu 92 ini yang nilai yang dari mana? Dari kebijakan pemerintah itu memang sangat langsung berjalan pada demand curve. Tadi saya salah. Nah, jadi di sini kita menggunakan demand curve. Makanya kita mendapatkan key sama dengan 29 di sini. Nah, untuk yang nilai 89 ini, nah dia langsung berpapasan dengan supply curve. Kalau ini demand curve, karena dia langsung berpapasan dengan garis demand, dan ini supply curve karena dia langsung berpapasan dengan supply, garis supply. Oke, makanya mohon maaf tadi saya kebalik. Oke, jadi di sini key-nya karena sudah kita dapatkan, jadi tinggal kita tambahkan P sama dengan 29 ditambah 60. Berarti price sama dengan 89. Itulah kenapa di sini nilainya sama dengan 89. Nah, kemudian hasil terakhirnya, karena di sini sudah kita dapatkan semua, kita tinggal mencari berapa dead weight loss kita atau bobot yang hilang setelah kebijakan pemerintah tentang minimum price tersebut. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan rumus segitiga sama kaki. Bagaimana rumus segitiga sama kaki? Dead weight loss. Di sini dead weight loss itu sama dengan 1/2 dikali dikali alas dikali tinggi. Ini adalah rumus segitiga sama kaki. Nah, bagaimana kita menghitung alas sama tingginya dari segitiga ini? Kita tinggal lihat di sini. 1/2 dikali alas. Alasnya yang mana? Tentu saja yang bagian ini. Dari 89 ke 92. Berarti itu ada sekitar 3. 89, 90, 91, 92. Ya benar, ada 3 nilai. Berarti di sini alasnya adalah 3. Berarti 1/2 dikali 3 dikali tingginya dari 29 ke 30 hanya 1. Berarti tingginya hanya 1. Nah, berarti nilai dari yang hilang ini sama dengan 1,5. Kok ngomong? 1,5. Nah, jadi nilainya sama dengan 1,5. Dead weight loss yang hilang adalah 1,5. Itu. Kemudian B. Kita lanjut ke soal terakhir, yang B. Yang pertama adalah kita menjelaskan di B ini kita akan menjelaskan konsep-konsep. Nah, yang pertama itu tentang surplus konsumen dan surplus produsen dan perubahannya sebelum dan sesudah harga. Oke. Kalau kita lihat dari grafik yang di atas ini, surplus konsumen itu berada di atas angka 90 area ini. Jadi dari 150 ada area yang dibatasi oleh demand curve ini sampai ke angka 90 ini. Ini adalah surplus konsumen. Sedangkan di bagian bawah adalah surplus produsen.
di bagian bawah area 90 yang awalnya masih rata. Nah, jadi di sini bisa kita dapatkan surplus konsumen berada di area maaf, ini sebelum kebijakan surplus konsumen berada di area di atas angka 90. Sedangkan dan surplus produsen berada di area di bawah angka 90. Ini sebelum kebijakan. Nah, setelah adanya kebijakan, mereka berubah karena kebijakan di sini minimum price adalah 92. Berarti setelah kebijakan surplus konsumen berada di area di atas angka 92 dan surplus produsen berada di area di bawah angka 92. Karena di sini kebijakan pemerintah minimum price adalah 92, maka yang terhitung adalah atas dari 92 dan untuk surplus konsumen adalah atas dari 92 dan untuk surplus produsen ada di bawah angka 92. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu harga minimal atau minimum price. Nah, minimum price di sini adalah harga yang ditetapkan pemerintah untuk membantu proses penjualan agar penjual semakin untung. Dan itu berdampak kepada penjual sehingga mengurangi jumlah produk. Nah, terkadang pemerintah ini memiliki solusi dengan cara membeli produk mereka yang tidak terjual. Seperti itu. Nah, maka di sini penjelasan dari harga minimal adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membantu penjual dalam penjualan barang tersebut dalam meningkatkan harga dengan niatan agar lebih untung. Itu. Kemudian yang ketiga adalah dead weight loss. Nah, dead weight loss ini yang tadi kita cari di bagian yang hitam ini. Itu adalah bisa dibilang gimana? Setelah adanya, jadi dead weight loss ini adanya setelah kebijakan minimum price. Sebelum adanya minimum price, tidak ada yang namanya dead weight loss. Setelah adanya kebijakan pemerintah tentang minimum price, maka adanya dead weight loss ini karena naiknya harga itu tidak membuat konsumen itu semakin banyak membeli, malah justru konsumen semakin berkurang maksudnya. Jadi makanya kenapa di sini tidak semua minimum price itu membuat keuntungan, tapi pemerintah bisa berinisiatif dengan membantu dengan dia membeli sendiri atau membayar yang
yang tidak dia dapatkan itu, yang terbuang itu. Nah, jadi di sini adalah dead weight loss adalah bisa kita bilang apa ya? Kuantitas yang hilang setelah adanya kebijakan pemerintah dalam kebijakan pemerintah harga minimum. Nah, seperti itu. Oke, mungkin hanya ini saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekurangnya terima kasih. Saya Azhar Khairullah. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas banyak-banyaknya. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.